silakan, ini nggak apa-apa, mau dijadikan TikTok bully ini. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Berdoa memakai perantara orang yang telah mati. Itu syirik paling top. Dan itu banyak terjadi di mana-mana, terutama di negeri plus 62. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan bentuk-bentuk syirik yang lain, karena masih banyak yang belum kita lihat. Apa ini bahas ini, ngalap berkah, sihir, pesugihan. Belum ini pesugihan. Insya Allah berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Demikian kita tutup. Sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam selama ini adalah berdoa kepada Allah melalui suatu perantara atau tawasul, baik melalui amal-amal kebaikan atau melalui nama-nama Allah ataupun melalui orang soleh yang kita anggap mempunyai posisi lebih dekat kepada Allah. Ini bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena memang wasilah atau tawasul merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan." Namun Ustadz Wahabi Top ini mencoba menebarkan syubhat kepada muslimin dengan mengatakan bahwa tawasul melalui orang soleh yang sudah meninggal adalah syirik paling top, atau bisa dikatakan syirik paling tinggi dibandingkan menyembah selain Allah. Yang perlu pemirsa dan para Wahabi perhatikan adalah menjadikan orang soleh yang masih hidup ataupun yang telah wafat sebagai perantara atau wasilah tidaklah bermakna menjadikan mereka Tuhan selain Allah, karena meskipun dengan perantara, tujuan doa tetaplah kepada Allah. Sama saja ketika Wahabi meyakini bahwa bertawasul dengan perantaraan amal soleh tidaklah bermakna menjadikan amal soleh tersebut sebagai Tuhan selain Allah. Jelas yang dipermasalahkan oleh Wahabi adalah menjadikan orang soleh yang telah wafat, kami tegaskan, telah wafat sebagai perantara adalah kesyirikan yang paling top katanya. Sudah banyak video-video pada channel Ansarus Sunnah yang menjawab kebohongan Wahabi tentang tawasul. Oleh karena itu, kami tidak akan membahas lagi boleh tidaknya menjadikan orang soleh yang sudah wafat menjadi wasilah. Tetapi di sini kami akan menunjukkan siapa saja orang-orang yang terkena label pelaku kesyirikan paling top menurut Ustadz Wahabi Top ini. Dalam kitab Al-Khairatul Hisan karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Huda, cetakan pertama tahun 2007, halaman 157. Ibn Hajar Al-Haytami berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya para ulama dan orang-orang yang mempunyai hajat, mereka selalu menziarahi kuburannya, yaitu kubur Abu Hanifah, dan bertawasul di hadapannya, agar hajat mereka terpenuhi, dan mereka melihat tercapainya hajat tersebut. Di antara mereka adalah Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau berada di kota Baghdad, telah datang berita darinya, yaitu dari Imam Syafi'i, bahwasanya beliau berkata, 'Aku selalu mengambil keberkahan dari Abu Hanifah, dan aku mendatangi kuburnya, yaitu kubur Abu Hanifah. Maka ketika aku mempunyai hajat, aku melakukan sholat 2 rakaat. Aku datangi kubur Abu Hanifah dan meminta kepada Allah hajat tersebut di hadapan kuburnya. Maka hajatku dikabulkan dengan cepat.'" Imam Asy-Syafi'i bukan hanya bertawasul melalui Abu Hanifah, namun juga bertabaruk dengan kubur beliau. Maka jelas bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah pelaku kemusyrikan paling top dalam pandangan Ustadz Wahabi Top ini. Sekarang mari kita lihat ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Al-Hasan bin Ibrahim Al-Khalal, di mana beliau adalah sahabat Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana biografinya disebutkan dalam kitab Tarikh Baghdad, karya Al-Khatib Al-Baghdadi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 8, yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan pertama tahun 2001, halaman 228. Al-Baghdadi berkata tentang biografi Al-Hasan bin Ibrahim bin Taubah Abu Ali Al-Khalal, adalah sahabat Imam Ahmad bin Hambal.
Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan sahabat Imam Ahmad bin Hambal ini. Dalam kitab yang sama, jilid 1, halaman 442, Al-Ghadi berkata, aku mendengar Al-Hasan bin Ibrahim Abu Ali Al-Khalal berkata, kapan saja aku ditimpa permasalahan atau kesulitan, maka aku datangi kubur Musa bin Ja'far, lalu aku bertawasul dengan beliau alaihi salam. Kami tegaskan, aku bertawasul dengan beliau, melainkan Allah memudahkan untukku apa yang aku inginkan. Maka di hadapan Ustadz Wahabi top ini, Abu Ali Al-Khalal adalah pelaku kemusyrikan yang paling top. Siapa Anda wahai Ustadz top dibandingkan sahabat Imam Ahmad bin Hambal? Tawasul ke kubur orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia juga dilakukan oleh ulama besar Ahlus Sunnah lainnya, yaitu Ibn Al-Jauzi. Namun sebelumnya mari kita simak biografi Ibnul Jauzi sehingga kita dapat mengetahui nilai keilmuan yang beliau miliki. Yang jelas jauh lebih alim dibandingkan Ustadz Wahabi top ini. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 21, yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996. Halaman 365. Az-Zahabi berkata, Abul Faraj Ibn Al-Jauzi adalah seorang syekh, imam, alim ulama, penghafal hadis, ahli tafsir, Syekhul Islam. Kami tegaskan, Syekhul Islam yang dibanggakan di negeri Irak. Namanya Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Setelah kita mengetahui bagaimana posisi dan kedudukan Ibnul Jauzi, mari kita simak apa yang telah beliau lakukan. Dalam kitab Saidul Khatir, karya Ibn Al-Jauzi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1992, halaman 78. Ibnul Jauzi Al-Hambali berkata, kegundahanku karena rasa sakit telah meluap, dan aku tidak mampu dalam mengobati diriku, maka aku memohon perlindungan ke kubur-kubur orang soleh. Kami tegaskan, aku memohon perlindungan ke kubur-kubur orang soleh, dan aku bertawasul demi kesembuhanku. Luar biasa bukan pemirsa? Ibnul Jauzi, seorang syekh, imam, alim ulama, penghafal hadis, ahli tafsir, Syekhul Islam. Kami tegaskan, Syekhul Islam yang dibanggakan di negeri Irak. Dalam pandangan Ustadz Wahabi top ini adalah pelaku kesyirikan yang paling top. Siapa Anda wahai Ustadz top dibandingkan Ibnul Jauzi? Sekarang pemirsa perhatikan baik-baik riwayat yang terdapat dalam kitab Mbah Ustadz Wahabi ini, yaitu Ibn Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mujamma' Malik Fahad, cetakan tahun 2004, halaman 264. Ibn Taimiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim, aku pernah mendengar Katsir bin Muhammad bin Katsir berkata, seseorang datang kepada Abdul Malik ibn Said ibn Abjar sambil memegang perutnya seraya berkata, luka yang belum sembuh. Abdul Malik berkata, luka apa itu? Dia menjawab, luka bisul. Dia berkata, Allah, Allah, Allah Tuhanku, aku tidak akan menyekutukannya. Ya Allah, kini aku menghadap kepadamu melalui nabimu Muhammad. Kami tegaskan, melalui nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, kini aku menghadap kepadamu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku. Semoga dia merahmatiku dengan apa-apa yang menimpaku. Kemudian dia pun meraba luka perutnya seraya berkata, sungguh aku telah sembuh dari sakit itu. Yang sangat mengejutkan, apa komentar Ibn Taimiyah dalam riwayat tersebut? Aku, Ibn Taimiyah berkata, doa ini dan sejenisnya telah diriwayatkan bahwa salaf berdoa dengan doa tersebut.
Dalam pandangan Ustadz Wahabi top ini, para salaf adalah pelaku kemusyrikan paling top. Aneh bukan? Padahal dia dan gerombolannya selalu berteriak dan mengaku-ngaku salafi. Masih banyak lagi contoh yang telah dilakukan oleh ulama ahlus sunnah terkemuka di dalam bertawasul terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Karena itu, semakin keras teriakan Ustadz Wahabi top ini, semakin jelas kekopongan ilmunya. Sekarang mari kita saksikan pernyataan Ustadz Ahlus Sunnah yang asli. Bukan seperti Ustadz top ini, Wahabi yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian, paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, di tempat yang mulia ini, di Yaumil Ijtima ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka, sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakila, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka. Dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan, ini semua adalah pemahaman yang syudud, yang keluar dari sawadul a'zam, yang keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'zam, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita lah, bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu, mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita, dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian, kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita. Mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, jikalau orang bodoh diam, niscaya manusia tidak akan berselisih.